Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Tepat hari ini 27 November, pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 dilakukan di sejumlah daerah. Antusias warga Jakarta begitu terlihat saat pencoblosan, salah satunya di TPS disabilitas khususnya bagi pengguna kursi roda yang ada di kawasan Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Bagaimana pemantauannya di sana telah ada reporter kami Lintang Panjaitan dan juru kamera kami Febri Indra. Silakan Lintang dengan laporan Anda. Ya baik pemirsa dan juga Akbar, tentunya ini menjadi pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia karena mereka akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024 hari ini. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu TPS untuk melakukan Pilkada serentak 2024 tentunya di kota Jakarta, yakni di TPS 13 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, tadi saya memantau juga di TPS 13 ini sudah banyak sekali antusiasme warga yang melakukan atau akan memberikan hak pilihnya pada pagi hari sekitar pukul 9 sampai dengan hari ini tepat pada siang ini. Dan pemirsa, tadi juga saya sempat lihat bahwa ada total 589 warga dari warga RT 1, 5, 6, dan RW 4 yang akan memberikan hak pilihnya melakukan pencoblosan di TPS 13 ini. Dan diantaranya ada sebanyak 275 laki-laki dan 314 orang perempuan. Dan pemirsa, tadi juga melihat pantauan kami, tadi begitu lancar dan juga aman kondisi dan situasi yang ada di TPS 13 ini. Namun pemirsa juga mungkin bisa melihat lagi dan juga memberikan informasi terkait pilkada atau pemungutan suara yang ada di TPS 13 ini. Dan kali ini saya akan mengundang langsung dari Ketua KPPS TPS 13 di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan bersama kami. Ini dia Bapak Acep Sumantri. Baik, selamat siang Pak Acep, apa kabar? Selamat siang Mbak, makasih. Oke baik. Pak Acep, mungkin boleh diberitahu kepada masyarakat dan juga pemirsa yang ada di rumah ini bagaimana situasi dan kondisi Pilkada serentak 2024 di Jakarta ini? Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya pemirsa. Saya ingin melaporkan bahwasannya untuk hari ini Pilkada di 2024 sangat antusias sekali untuk pemilih terutama di TPS 13 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari pagi memang sudah banyak berdatangan untuk para pemilih sampai hari ini gitu ya. Sangat antusias sekali. Ya. Baik Pak Acep, dari sekian banyak pemilih yang hadir di TPS 13 ini, apakah ada pemilih dengan penyandang disabilitas Pak? Mungkin boleh disebutkan jumlahnya dan mereka disabilitas apa? Iya, untuk disabilitas itu ada totalnya 12 orang. Ada beberapa di 3 RT ya yang dibawahi oleh TPS 13, yaitu ada RT 1 ada 4 orang, RT 5 ada 4 orang, dan RT 6 ada 4 orang. Dan kebetulan disabilitas ini disabilitas fisik. Dan sampai dengan saat ini Pak, siang hari ini ada berapa banyak yang sudah memberikan hak suaranya? Apakah juga akan ada pemilihan atau pemungutan suara jemput bola seperti itu Pak? Iya, untuk sampai hari ini, detik ini ya, sudah mencapai angka sekitar kurang lebih hampir 500-an. Jadi untuk jemput bola ya, untuk masing-masing di beberapa RT itu kita akan jemput bola, itu kurang lebih ada 7 orang. Baik Pak, tadi kan pagi hari saya sudah melihat ada beberapa pemilih dari disabilitas. Itu bagaimana Pak skema pemilihan untuk disabilitas khususnya di TPS 13 ini? Iya, kalau di kami untuk pemilih disabilitas itu kita prioritaskan karena memang sudah ada seperti itu skemanya, jadi kita prioritaskan atau didahulukan. Baik Pak, mungkin bagaimana Pak situasi ini dan juga harapan di hari Pilkada serentak 2024 ini Pak? Iya, harapan kami semoga nantinya ke depannya Jakarta akan lebih baik lagi. Ya.
Baik, terima kasih Pak Acep Sumantri telah memberikan informasi yang begitu baik ya. Dan pemirsa juga tadi sempat disebutkan oleh Pak Acep Sumantri bahwa keadaan sudah lancar, aman dan terkendali selama pemilihan serentak 2024 di Kota Jakarta ini. Tapi pemirsa banyak sekali juga para penyandang disabilitas juga tentunya memberikan hak pilihnya dengan aman dan nyaman dibantu oleh para pendampingnya dan juga petugas KPPS di setiap TPS terdekat. Dan pemirsa, bukan hanya dari Ketua KPPS saja, kami juga akan mengundang salah seorang pemilih disabilitas yang juga turut memberikan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024 ini. Dan telah bergabung bersama saya Mas Nedi Supriyadi. Ini seorang pemilih disabilitas. Baik, kita sapa langsung ya pemirsa. Assalamualaikum, selamat siang Mas Nedi, apa kabar? Halo, waalaikumsalam. Nama saya Nedi Supriyadi. Saya sebagai pemantau pemilu akses disabilitas di Jakarta Pusat serta memilih. Apa kabar baik? Oke, baik. Mas Nedi ini selaku ketua komunitas PPUA juga ya, bagian dari PPUA dan juga pemilih disabilitas. Mas, boleh diberitahu ini tadi akses dari rumah menuju lokasi TPS ini bagaimana? Untuk pilkada yang ini karena udah ada contoh dari pilpres kemarin dengan cuaca yang sangat cerah, alhamdulillah tadi saya mendampingi teman-teman itu sangat akses di TPS 13. Untuk saya mencoblosannya kan di TPS 44 itu mungkin petugasnya bagus, ramah semuanya, sangat membantu. Tapi untuk TPS-nya agak sempit untuk kursi roda. Oke, baik. Lalu tadi di bilik suara bagaimana Mas? Itu kan tadi Mas bilang bahwa sempit ya. Tapi apakah juga aman untuk dilakukan mobilisasi dengan Mas membawa kursi roda ini? Aman karena ininya nggak terlalu tinggi gitu kan. Tadi lihat ada beberapa TPS, saya tanyakan itu disabilitasnya emang lagi nggak ada, tapi TPS-nya kalau untuk akses disabilitas kursi roda itu emang kurang, agak ada yang di tingkat gitu ya, jadi tangga-tangga melewati itu. Tapi kan pelaturan KPU atau semua bahwa harus ramah disabilitas walaupun tidak ada disabilitasnya. Ya, saya sangat antusias dengan tugas pemantau sekarang dengan pilkada pemilihan gubernur di Jakarta di TPS 13 ada 12 disabilitas yang memilih, sangat antusias di sini. Makanya bagus sekali untuk percontohan, sangat ramah untuk teman-teman disabilitas. Oke, baik. Mas, ini juga menjadi petugas PPUA dan ini juga bagaimana kalau fasilitas yang ada di TPS ini, apakah penempatan kotak suaranya juga mudah dijangkau dan juga apakah ada fasilitas lainnya yang mungkin tidak ramah disabilitas? Untuk saat ini ramah ya, untuk ini dari meja itu ada 60 cm jadi ngejangkau buat saya dan buat teman-teman. Jadi ramah disabilitas. Baik. Baik, Mas Nedi, ini kan juga pilkada serentak tentunya banyak sekali harapan-harapan yang akan mungkin diutarakan oleh para penyandang disabilitas. Ini harapan bagi jaminan hak disabilitas, ini apa harapannya dari Mas Nedi sendiri bagi paslon yang akan nanti mewujudkannya? Ya, janji-janji itu dari mudah-mudahan yang sudah terpilih jangan hanya janji-janjinya kepada disabilitas, termasuk kalau udah dapat menang terpilih harus lebih janjinya itu harus ditepatin, termasuk kayak ramah disabilitas, termasuk parkiran untuk pekerjaan disabilitas dan untuk kegiatan-kegiatan disabilitas untuk dipentingkan, termasuk kayak semacam pendidikan gitu ya. Disabilitas itu karena banyak dipandang sebelah mata gitu ya. Terus untuk di permolan, contoh saya motor roda 3 itu agak sulit. Nah, untuk pemerintah yang udah jadi tolong diutamakan, walaupun ada logo disabilitas di perhotelan itu masih belum paham bahwa ada logo disabilitas itu harus tepat gitu kan. Oh, ini ada logo disabilitas, harus parkirnya disabilitas walaupun nggak ada disabilitasnya. Nah, untuk TPS juga walaupun nggak ada tunanetra harus tetap ada braille
gitu ya. Jadi suatu saat ada seorang pemilih yang beda tempat harus memilih itu ada gitu. Itu sih harapan saya. Jadi buat contoh dari pemilih-pemilih kan sekarang banyak sosialisasi ya, jadi harus buat percontohan. Itu aja harapan saya. Ini sebagai petugas PPUA juga, apakah kondisi pilkada serentak ini sudah aman, Mas, khususnya di wilayah Cempaka Baru, Kemayoran ini? Untuk saya saat ini tadi lihat di area sekitar ya, yang ramah disabilitas sih di jalan raya lah ya, di jalan yang ini mungkin akses ya. Untuk kayak di dalam gang-gang gitu, kalau buat kami agak sempit gitu ya. Masih ada dilakukan di dalam, terus tempatnya sempit, banyak parkir motor, jadi parkirnya tidak tertata. Jadi kami untuk itu mungkin buat teman-teman yang lain, saya lihat tadi pantau nggak tahu TPS berapa, jadi agak sempit untuk melewati kursi roda. Baik, berarti masih sempit begitu ya, khususnya bagi para penyandang disabilitas yang membawa kursi roda atau menggunakan kursi roda begitu ya, Mas Nedi ya. Baik, harapan-harapan juga bagi hak para penyandang disabilitas juga kita harapkan ya, agar terwujud khususnya bagi para paslon yang nanti akan terpilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Jakarta. Dan pemirsa, tadi selain TPS 13, kami juga telah memantau TPS-TPS lainnya yang ada di wilayah Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat ini. Ada beberapa yakni TPS 43 dan juga 44 yang juga ramah disabilitas. Banyak sekali hak pemilih dari teman-teman disabilitas, mulai dari tunanetra, tunadaksa, dan lain sebagainya. Dan ada pula juga disediakan surat suara dengan braille untuk para tunanetra yang tidak bisa melihat, seperti itu pemirsa. Dan juga lokasinya yang sempit juga menjadi tantangan tersendiri untuk para teman-teman disabilitas, khususnya bagi mereka yang keterbatasan fisik. Seperti tadi Mas Nedi Supriyadi dengan tunadaksa ya pemirsa. Namun sepanjang dengan pemantauan saya sampai dengan pukul saat ini, banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan bagi para pemilih disabilitas. Mereka sangat terbantu oleh para petugas KPPS yang membantu dan juga para pendampingnya untuk memberikan hak pilihnya pemirsa dari awal hingga akhir. Dan tentunya harapan bagi hak penyandang disabilitas juga dapat terwujud di masa mendatang ya. Baik pemirsa, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan langsung dari TPS 13 yang ada di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita harapkan Pilkada Serentak 2024 ini juga terlaksana dengan luber jurdil, langsung umum, bebas, dan juga jujur dan adil. Dari Jakarta, Lintang Panjaitan dan juga juru kamera Febri Indra melaporkan. Balik ke Anda dan juga Akbar di studio. Baik Lintang, pesta demokrasi pilkada serentak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum saja, tapi juga oleh teman-teman disabilitas yang di mana setiap TPS yang memang terdaftar teman-teman disabilitas ini disediakan fasilitas-fasilitas khusus begitu ya. Seperti tadi juga ada petugas seperti Pak Nedi begitu ya, Pak Nedi Supriyadi yang ditugaskan untuk mengecek setiap TPS apakah fasilitasnya sudah dapat mempermudah teman-teman disabilitas untuk memilih. Terima kasih Lintang Panjaitan dan Febri Indra telah melaporkan dari Cempaka Baru, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, penghuni lapas di kota Medan, Sumatera Utara juga ikut menyalurkan hak suaranya. Usai jeda kita akan melihat seperti apa pencoblosan di lapas perempuan kelas 2A Medan. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.